Bisa saya buka sekarang ya. Suara saya kedengeran enggak ini? Kedengaran, Mas. Oke, kedengeran. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di kelas etnografi Asia Tenggara. Oke, kali ini yang mau presentasi Oktarina ya dan kelompoknya ya. Oke, mungkin bisa sambil dipersiapkan atau silakan juga yang lainnya kalau mau mengatakan sesuatu atau mungkin tapi suara saya lumayan jelas, cukup jelas. Cukup jelas, Mas. Cukup jelas, oke. Minggu depan, sekarang tanggal 9, berarti minggu depan kita udah UAS ya? Oke, kalau gitu mungkin yang gimana? Nah, kalau iya minggu depan udah UAS. udah UAS, oke. Jadi mungkin kelompok yang lain seandainya Anda sempat mempresentasikan, kan mungkin kalau ini nanti ada tambahan yang mau presentasi dan udah ada siap, silakan. Kalaupun belum, nanti langsung kirimkan ke saya saja apa namanya PowerPoint-nya. Jadi tetap akan saya bahas di apa namanya, nanti tetap saya yang akan mempresentasikan, tapi lewat YouTube sampai sejumlah PPT yang nanti dikirimkan ke saya sampai apa namanya sebelum menjelang UAS nanti saya buat menyusul. Dapat. Oke, siap. Silahkan kalau mau dipresentasikan. Halo Mas, kelompok kami itu bahas bab 9. Oke, ya silakan. Karena semua pakai HP, mau kirim ke Susi dulu. Oke. Bab 9 berarti yang Vietnam ya, oke. Iya Mas, Oke. bentar dulu ya Mas. Oke, saya tunggu. Lead udah ada kah yang itu share screen? Kalau enggak biar aku bantu. Boleh Lis, aku kirim di grup tadi barusan. Oke, bentar.
Oke, makasih Lis. Langsung mulai aja ya. Oke, silakan langsung dibuka, dimulai. Oke. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami ada Rido, Dwi, Eri, Margareta, Resti, dan saya Lydia. Kami akan mengangkat bab 9, yaitu menilai doi moi atau renovasi antropologi di Vietnam oleh Dang Nguyen An Ho. Slide berikut, Liz. Bab ini membahas bagaimana antropologi Vietnam menanggapi doi moi atau renovasi, serangkaian berorientasi pasar reformasi kebijakan yang secara resmi diperkenalkan pada tahun 1986 yang telah dipercepat sejak tahun 1990-an. Antropologi Vietnam sebelum renovasi. Sebelum periode doi moi di negara itu, antropologi sebagian besar bertempat di bawah Departemen Sejarah yang didirikan pada tahun 1950-an di Vietnam, di Universitas Ilmu Sosial Hanoi dan Humanora Universitas Ilmu Sosial Ho Chi Minh dan Humanora dan Hue University of Science Departemen Antropologi milik Fakultas Sejarah. Asosiasi antropologi dengan sejarah juga terlihat di lembaga penelitian. Untuk contoh, pada tahun 1968, 10 tahun setelah didirinya, Departemen Antropologi Institut Sejarah di Hanoi dipisahkan dari organisasi induknya untuk melayani sebagai inti dari Institut Antropologi. Slide berikutnya bisa dibacakan oleh Dwi. Baik, akan saya lanjutkan. Tujuan penelitian antropologi pra-doi moi biasanya adalah untuk menggambarkan karakteristik etnis minoritas atau berkontribusi penjelasan tentang perkembangan sejarah di Vietnam 1988. Secara umum, penelitian antropologi masih langka dan difokuskan pada daerah pedesaan. Ada beberapa studi tentang perkotaan populasi, tetapi mereka sebagian besar berurusan dengan dataran tinggi yang relatif terpencil kota dan pusat kota daripada kota-kota besar di dataran rendah Vietnam. Di era doi moi saat ini, antropologi Vietnam telah hadir kontak memiliki pertukaran dengan menyelidiki antropologi pendekatan dan trendologis. Renovasi Vietnam antropologi dapat ditelusuri ke awal abad ke-21. Ketika disiplin diperlukan untuk merenovasi secara komprehensif penelitian, pengajaran, dan informasi, dokumentasi, dan perpustakaannya, reformasi ini telah mencakup serangkaian aspek yang saling terkait praktik antropologi di Vietnam. Selanjutnya, Eta, tolong Pak, lanjutkan. Kita tadi lagi jaringannya jelek, itu suruh Rido aja dulu, Dwi. Baik, saya lanjutkan. Para antropolog Vietnam melakukan kerja lapangan mereka berdasarkan pengamatan peserta, menghabiskan waktu lama hidup sedekat ini mungkin dengan komunitas yang dipelajari, berbagai kegiatan dari kehidupan sehari-hari, berpartisipasi dalam tekstur interaksi sosial sehari-hari, dan mengidentifikasi pola yang mendasarinya. Mereka menganalisis pengalaman ini dan bertukar pikiran dengan anggota komunitas studi. Antropolog Vietnam juga mulai menerapkan penelitian baru, new metode dan teknik. Satu perbedaan mencolok adalah bahwa kuantitatif penelitian memiliki peran yang semakin penting dalam antropologi dalam Vietnam, terutama melalui penggunaan data survei dan statistik. Eriansah udah ada belum? Kalau udah ada, tolong dibacain. Oh, belum ada. Aku aja yang baca. Melihat etnis minoritas sebagai tradisional bukan tanpa perangkapnya sendiri.
Namun demikian, kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya diwujudkan melalui jalan-jalan seperti kebijakan pembangunan, program, dan proyek di Vietnam. Slide berikutnya. Akibat globalisasi, industrialisasi, dan modernisasi etnis kelompok di Vietnam tidak diragukan lagi akan terus berkembang dan berubah secara mendalam. Perbedaan besar antara dataran tinggi dan dataran rendah, tanah serta antara etnis mayoritas Kin dan etnis minoritas Ikatan cenderung penurunan secara bertahap. Pembangunan sosial ekonomi dapat diharapkan untuk mempromosikan identitas nasional Vietnam yang lebih tunggal, terutama dalam hubungan antara etnis mayoritas dan etnis minoritas. Vietnam telah mengalami 30-an tahun Doi Moi, dari 1986 sampai dengan tahun 2015, dan memasuki era pasca Doi Moi yang berfokus pada reformasi intensif dan integrasi. Pendekatan dan perhatian dari antropologi di bawah Doi Moi kini telah menjadi bagian dari institusi antropologi dan struktur intelektual di Vietnam. Slide berikutnya. Oh, sudah habis. Silakan teman-teman yang mau diajak diskusi. Ya, silakan didiskusikan. Menarik perkembangan di Vietnam ini. Apa mereka dalam istilahnya ilmu antropologi yang berkembang dari mulai, walaupun masih sangat muda sekali, dari tahun 86, untuk sebuah ilmu terapan sangat-sangat muda, usia 30 selama 36 tahun. Tapi di sini terlihat memang perkembangan antropologi di Vietnam untuk semuda itu cukup pesat, karena mungkin banyak dikembangkan lalu untuk tujuan-tujuan pembangunan, dan di sana juga ada tujuan-tujuan untuk mempersatukan Vietnam sendiri, yang ya memang Vietnam percepatannya lumayan karena mungkin baru selesai perang juga tahun 80-an, tapi di tahun 86 sudah mulai antropologinya dapat untuk membenahi, dan teori-teori kritis ataupun pendekatan-pendekatan kritis di Vietnam itu termasuk cukup pesat. Kalau untuk di Asia Tenggara ini yang teori kritisnya pesat, kalau dari buku ini ya, ini seperti misalnya justru Vietnam, Kamboja, Thailand, dan juga Filipina yang dalam arti pesat dan antropologi banget gitu. Oke, mungkin yang lainnya. Nanti kita sampai jam 2-an aja ya, ingatkan ya. Karena ini saya masih di rumah. Tadi juga sekilas diceritakan di sini tadi bahwa di Vietnam walaupun ada perkembangan yang cukup pesat, perubahan budaya itu lebih cenderung berada di dataran rendah, sementara yang untuk di pegunungannya mungkin belum. Dan ini juga menunjukkan juga bahwa pemerataan pembangunannya sehingga perkembangan modernisasi, industrialisasinya itu cenderung terpusat di perkotaan, karena biasanya perkotaan berada di dataran rendah, sementara untuk yang tradisional berada di dataran-dataran tinggi atau pegunungan. Dan tentang perubahan sosial budaya, modernisasi, globalisasi, kita juga
itu dimanapun, jadi di seluruh Asia Tenggara ini memang luar biasa. Tidak ada pertanyaan? Mungkin yang lainnya ini ada di kolom chat kali ya, kayaknya ada. Oh, ini. Lanjut aja kali, Mas. Iya. Yang kelompoknya Oktarina mau dipresentasikan sekarang, silakan. Kemarin sudah dikirim ininya. Atau kelompok Oktarina saya yang presentasi nanti di YouTube. Oke, mungkin lanjut aja yang tentang Indonesia. Silahkan mungkin kelompoknya Oktarina bisa sambil dipersiapkan. Halo Mas. Iya, halo. Saya mungkin mau bertanya sekalian diskusi tentang Vietnam ya. Suaranya kecil, bentar saya keraskan dulu. Oke, silakan. Tunggu Mas. Atau mungkin sambil ditulis di chat juga boleh pertanyaannya. Halo Mas. Oke, ya, terdengar. Yang saya mau bertanya itu tentang Vietnam, tetapi tentang etnis Cham. Mungkin teman-teman yang di Vietnam tahu ya. Iya, kemarin. Etnis Cham itu kan ada 3 ya. Ada Cham Islam, ada Cham Hindu, dan Cham Bania, tidak salah. Dan juga perkembangan Islam di etnis ini berbeda Mas dengan dengan agama Islam yang lain ya. Mereka tidak sholat 5 waktu. Apa yang sempat saya baca juga sih. Mereka sholat tidak 5 waktu. Mereka mempunyai tradisi ibadat yang berbeda. Itu bagaimana ya? Kira-kira menurut teman-teman dari yang bahas Vietnam itu ya. Boleh, silakan. Ayo kita Apa ada pro dan kontra atau bagaimana kah? saya sedikit memberikan sedikit kita contoh yang ada di Indonesia, ada juga ini mungkin perkembangannya memang karena menyesuaikan budaya lokal setempat pada waktu, biasanya pada proses masuknya, lalu kemudian bisa jadi ada reinterpretasi dari masyarakat lokal yang disesuaikan dengan baik itu tradisi yang ada di sebelumnya, baik itu agama sebelumnya ataupun memang tradisi lokal yang sebelumnya. Di Indonesia ada beberapa contoh, salah satunya itu kalau untuk yang di Jawa ada istilahnya namanya abuge. Itu lebarannya agak berbeda. Bahkan kadang-kadang ada beberapa kali lebaran gitu. Tapi mereka tetap abuge itu ada singkatan, artinya Rabu Wage. Saya juga lupa apa namanya Rabu Wage itu
apa yang istimewa di hari Rabu Wage itu. Nah, terus ada lagi satu lagi juga yang di Lombok. Mungkin pernah dengar dengan apa namanya di Lombok bagian Solong bagian dekat sisi selatan Rinjani itu di mana itu. Itu malah ada istilah Islam waktu telu. Jadi mereka sholatnya 3 kali. Nah, saya tidak tahu apakah itu dilegalkan dari Departemen Agama dilegalkan atau dianggap sebagai salah satu bagian dari aliran kepercayaan. Tapi tetap sama persis, hanya saja dia menggunakan ya udah campur dengan tradisi. Sholatnya waktu telu tiga kali aja. Kalau biasanya kan 5 waktu kan, itu tiga ini. Dan sebetulnya ada juga yang yang agak sedikit mungkin agak rahasia dan tidak terlalu umum, karena kalau diketahui secara umum mungkin akan terjadi pro kontra atau gesekan yang luar biasa. Yang istilahnya pokoknya sekali seumur hidup udah sholat itu udah sah, itu ada juga. Cuma pernah ada membubarkan diri ketika ada peringatan dari Departemen Agama. Kalau itu sih di Pontianak juga pernah ada di Kalimantan Barat ini. Tapi berarti kayak seperti mengikuti budaya setempat itu ya, Mas? Iya, sama. Nah, kemarin juga yang dianggap menyimpang, tapi karena dianggap menyimpang dianggap menyimpang karena ada ritual mandi bareng gitu loh. Pernah sempat lihat enggak? Nanti kalau misalnya enggak lihat cari di YouTube. Seperti di India ya, mandi bareng. Islam Hakiko itu yang kemarin jadi kontroversi. Itu ya. Ada acara mandi bareng terus tidur bersama, jadi ada kayak semacam seks bebas. Islam Hakiko belum lama kok, kayaknya baru beberapa bulan yang lalu deh gitu kalau memang mungkin ada yang kontra dengan norma-norma keseharian biasanya. Walaupun dikatakan itu juga kemungkinan kata hakiko itu juga dari hakikat, ya salah satu ya beberapa yang saya katakan tadi, yang ya ada yang mengatakan sholat cukup 1 kali dan pandangan-pandangan esoteris yang unik lainnya, yang itu memang ada sih dalam mungkin teman-teman yang lain dari dari pertanyaan Robert itu. Jadi kalau mungkin di beberapa agama lain mungkin kayak semacam Robert, kayak semacam Opus Dei, pernah dengar? Pernah. Nah, Opus Dei yang dia salah satu ritualnya yang khas itu menyakiti diri dalam arti itu salah satu wujud seperti kayak istilahnya berkorbannya dengan mengikat tangan atau kakinya dengan sabuk yang ada paku-pakunya sampai nancap gitu, untuk rasa sakit itu ibaratnya semacam pengorbanan atau gitu untuk dipersembahkan sebagai rasa salah. Tapi kan kalau misalnya ya banyak orang pasti akan mengatakan itu hampir kayak praktek sadomasokis kan, merasa ada kepuasan, kebahagiaan ketika merasakan rasa sakit. Ya macam-macam seperti itulah sebetulnya. Kayak terbayar gitu ya, Mas. Ya, membayar ada juga sih mungkin sesuatu yang berkaitan dengan Isa atau Yesus dalam pengorbanannya dia untuk semua umat manusia dengan disalibkan di paku dan lain sebagainya. Mungkin ingin seperti ada kayak rasa penghayatan untuk seperti itu. Banyak sekali interpretasi dari untuk mencapai pengalaman keilahian itu tadi, pengalaman yang
lebih ke arah spiritual. Jadi, nah kalau ini memang benar-benar dirasakan, berkebalikan dengan kemarin yang waktu kita ngomong di seni itu tentang apa namanya teatrikal. Nah itu justru mungkin orang lain tidak melihat, orang lain tidak tahu, tapi dia sendiri yang memang mencoba untuk mengekspresikan spiritualitasnya dengan ya entah rasa sakit, entah modifikasi tertentu, dengan itu bisa penyesuaian dengan kebudayaan lokal, bisa juga memang ada salah satu pemimpinnya yang memang mengajarkan seperti itu, menginterpretasi lalu kemudian diajarkan untuk para pengikutnya, seperti misalnya yang hakikoh itu tadi. Terus apa lagi ya, nah seperti mungkin apa namanya, kalau kita melihat yang kadang nampak berbeda, apa nampak adaptif dengan budaya setempat, semuanya disesuaikan, apa namanya, inti atau makna isinya sama, tapi representasinya ditunjukkan dalam apa ibadah. Lydia ada tanya nih Mas. Ya. Lydia, tadi tuh bukan pertanyaan, lebih mengajak kita untuk memperlebarkan saja diskusinya. Iya, enggak apa-apa. Di Vietnam tuh Lydia dan teman-teman kan ada etnis Cham. Di etnis Cham itu ada terbagi menjadi 3. Ada etnis Cham Islam, Hindu dan Bani atau Cham Bani, tidak salah tuh. Buddhis kah mungkin, bukan? Gitu ya Mas. Jadi yang apa sih di situ, mungkin apa ya, teman-teman kan mungkin pernah baca di situ ya. Tapi yang menurut saya itu sangat unik itu apa ya Mas? Malahan budaya apa ya? Budaya Hindu tuh Mas, kayak praktik dari Islam itu ada warnanya di situ. Iya, lebih apa namanya, semacam sinkretismenya itu memang muncul. Seperti salah satu misalnya yang ada di Kudus, memang enggak terlalu banyak sih, tapi ada satu konsep bahwa di kota Kudus itu mereka tidak menyembelih sapi, sebagai gantinya menyembelih kerbau. Jadi di sana kalau misalnya dijual, makan, disuguhkan pada saat Lebaran, mereka tidak menyembelih, ya oke, daging kambing dan lain sebagainya, tetap. Tapi mereka pada awalnya ada tradisi sampai hari ini itu masih yang misalnya korban juga itu bukan sapi tapi kerbau, dan itu sebetulnya peninggalan pada saat awal-awal masuknya Islam di Kudus itu. Di sana masih banyak orang Hindu. Jadi mereka tidak menyembelih sapi tapi diganti kerbau, dan itu jadi sesuatu yang khas di sana, sesuatu yang khas dalam arti ya sebagai wujud penghormatan. Jadi makanan kuliner yang cenderung dari kerbau untuk untuk daging hewan besar gitu. Dan ini sebetulnya banyak sekali loh, mungkin kalau kita mau gali sebetulnya, dan ya ada beberapa sih memang kaitannya dengan apa, kepercayaan kita. Mungkin enggak apakah itu bisa disebut sekte atau apa mungkin, tapi sebuah reinterpretasi dari beberapa, dan kadang-kadang itu level apa namanya, skupnya juga tidak luas, mungkin skup kampung atau orang jumlahnya tidak banyak tapi mereka menyebar di berbagai kota gitu misalnya. Kalau untuk hari ini kan memungkinkan sekali. Jadinya juga menganut politik komunis ya Mas, atau komunis ya? Yang mana? Di Vietnam. Nampaknya apa, masih tetap sosialis ya, komunis sosialis. Tapi itu bentuk pemerintahannya. Jadi kita kan bayangkan, nah itu kan seperti misalnya Rusia, Cina pada masa lalu, sekarang pun mungkin udah longgar ya. Itu memang apa namanya, komunis diktator, jadinya memang bener-bener sampai ya ibaratnya keras lah. Tapi untuk yang di Indochina ini memang relatif kan bentuk pemerintahannya komunis, tapi untuk masyarakat awamnya ya bebas mau melakukan apakah itu ibadah atau ritual pun masih. Dan juga masih banyak misalnya kan kuil-kuil yang
di setiap desa, setiap kampung itu masih ada. Di Vietnam, Myanmar itu memang mirip-mirip gitu, masih karena masih satu rumpun banget, satu rumpun, satu daratan. Oke. Yang lainnya ngantuk. Oke. Ya. Ini mungkin kita akan agak saling terpengaruh ya antara yang kemarin seni kebetulan, dan itu tentang kayak identitas representasi itu masalah itu semacam dalam tanda petik semacam teori untuk melihat banyak hal aspek kebudayaan sih. Jadi dan itu paling hari ini memang sangat kontekstual. Kita lihat kemana-mana orang juga memang nanti kaitannya politis banget, tapi memang hari ini sedang seperti itu. Kita tapi juga memegang nilai kayak konvensionisme gitu ya Mas, menekankan pada kekeluargaan, saya baca. Iya, tidak ada hierarki atau tidak ada tingkatan, jadi semuanya. Tapi kadang-kadang juga ada yang tidak konsisten juga sih, karena ketika kita mau dalam sebuah ya organisasi tatanan masyarakat tuh tidak mungkin sebetulnya tanpa hierarki, karena tetap ada yang memimpin, tetap ada yang dipimpin, tetap ada kelas sosial tuh memang tidak bisa dipungkiri, walaupun ya itu agak sedikit dipaksakan. Jadi ya seperti untuk yang di Vietnam, dan itu di Vietnam memang terutama untuk Vietnam Utara, enggak tahu sekarang apakah perkembangan politiknya, saya juga tidak mengamati benar atau informasinya masih minim juga. Kalau yang zaman dulu kan Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Vietnam Utara ini benar-benar Vietnam merah yang memang full memperjuangkan komunis, sementara yang Vietnam Selatan yang kebetulan didukung oleh Amerika. Jadi ya hampir seperti tempat-tempat lain lah di sana, jadi tempat ajang peperangan. Mereka punya senjata, punya apa, enggak mau perang di negaranya sendiri, tapi cari tempat untuk perang. Seperti itu. Kemarin nonton YouTube orang Barat kuliner tradisional. Iya. Oh ini orang Barat kuliner. Oh berarti sama ya, dari masakan lemang. Nah, itu termasuk itu Asia ya kalau termasuk universal itu lemang. Pakai bambu itu kan? Saya dulu Toraja Mas, saya kira hanya di Toraja aja yang punya lemang. Sekalinya pergi ke daerah ada ternyata di sini ada. Terus kemudian Jawa Barat pakai lemang. Terus lemang yang ada hubungannya sama ritualnya, kalau Anda pernah mendengar Maerot itu konon kabarnya pakai lemang itu sebagai simbolnya, yang istilahnya mau sebesar apa gitu dan harus langsung dihabiskan. Katanya kayak ritualnya gitu lah. Dan ya sebetulnya ketika mungkin pasti akan ada kemiripan, karena terutama ketika salah satu makanan entah pokok entah bukan itu masih beras atau padi, beras lah ya. Nah, kalau coba Anda perhatikan sekitar yang makan padi itu Cina bagian selatan, Indochina, dan yang pasti jelas makan padi itu Asia Tenggara. Nah, kalau misalnya yang mungkin Sulawesi yang ke arah sana awalnya bukan beras sih, tapi lebih ke sagu, pepeda ya. Nah, itu Papua. Terus di Maluku juga sebagian makan pepeda, terus ya Maluku sama ikan apa yang mereka tuh? Ya biasanya langsung
sagu ikan gitu langsung Ikan di yang mentah itu loh Mas. Apa ya? hampir kayak sashimi gitu kan. Itu ikan tuh Mas. Namanya ikan apa ya temanku dulu. Itu ikan tuh Mas, hanya dikasih cuka. Jadi dia tuh nggak dimasak, hanya dikasih cuka. Jadi cuka itu yang buat dia masak, lalu digorengkan dengan Ya, itu apa ya, bawang goreng itu, lalu nanti disiram gituan aja, lalu dimakan. Memang enak sih. ya, Mas. cuma pakai apa ibaratnya kayak sausnya ya, Asam saus enak itu apa lah. cuka, jeruk dan lain-lain. Ya, bentar. Oke. Ya, bisa dilanjut yang lainnya atau belum? Ya sih banyak sih Nah, kalau semua. dia punya kekayaan alam sih banyak sekali. Banyak dan memang karena kerajaan juga bagus sekali. dan karena memang serumpun, maksudnya dari awalnya pun mereka itu adalah ya mereka dan kita atau leluhur kita itu adalah orang yang mondar-mandir situ-situ gitu loh. Benar sih Mas. Nah, Kemarin teman saya pergi di Teluk Hanglong ya, keren sih Mas tempatnya di situ. Coba dibuka Mas, Teluk Hanglong. Aku kemarin kira di Indonesia ya dia ya. Ternyata dia ke sana, ternyata keren sekali sih Mas tempatnya. Hanglong ya. Ya, Hanglong. Itu apa ya, macam yang di Papua itu modelnya sih Mas, tapi dia agak lebih indah lah. Saya nggak tahu apa faktor geografis atau bagaimana, atau alam. Itu bagus sekali tempatnya di sana Mas. Apa ya, memanjakan mata sekali. Kekayaan mereka luar biasa sih. Itu sama di apa ya, komplek Trang'an itu juga bagus sekali sih mereka punya. Jadi sebenarnya mereka itu apa, mengundang para wisata kebudayaan, apa ya, mereka mengekspor mereka punya apa, kekayaan negara itu dengan budaya dan kekayaan alam sih sebenarnya yang saya lihat. Kekayaan ininya, keindahan alamnya. Dan diwarnai dengan budaya-budaya mereka. Dan terus ada sesuatu yang besar kalau tidak salah, tapi itu kayaknya sih di sebentar, dia di Kamboja atau di anu ya, yang Istana Angkor gitu. Bekas apa kejayaan masa lalu juga, cuma enggak tahu di sana itu bisa tiba-tiba hilang, bangunannya besar itu masih ada, kotanya itu masih ada, tapi enggak tahu orangnya kemana. Ditemukannya itu udah banyak ditumbuhi hutan belantara, terus pohonnya udah besar-besar, kadang ada yang nembus sana. Itu udah lama. Banyak hal yang misterius di sana karena tempatnya juga luas sekali gitu loh. Banyak tempat-tempat yang memang sampai hari ini yang enggak sempat didatangi pemerintahan atau sejak zaman kerajaan itu enggak tersentuh oleh pemerintahan kerajaan ataupun hari ini negara. Mungkin secara politis ada batas-batasnya ya, tapi secara pengelolaan itu pemerintahnya sih enggak pernah hadir ke sana gitu. Misalnya enggak ada cabang Pak Camatnya atau kepala desanya gitu, ada beberapa wilayah itu, dan karena memang ya luas sekali. Makanya di perbatasan 3 tempat itu ada tempat apa namanya yang dikatakan segitiga emas kalau tidak salah, antara Burma, Thailand, dan Kamboja itu ladang candu terluas, apa opium, lalu kemudian ganja dan lain-lain memang dikelola di situ karena tidak ada yang sampai nyampe datang ke sana. Mereka juga bekerja, mereka juga, dan itu pasokan, konon kabarnya pasokan candu, opium dan lain sebagainya, apa namanya, untuk pasar dunia. Nah, memang, dan ya mungkin apa namanya, kebudayaannya juga akhirnya mirip-mirip karena ya itu tadi, mereka berpindah, baik entah itu secara kelompok, kadang-kadang juga ada sesuatu yang peradabannya besar, entah itu perang, entah itu penyakit. Kalau enggak mereka dihabisin, mereka juga
mengungsi, meninggalkan apa namanya sebuah kota, dan kadang-kadang itu juga belum beberapa belum terjawab, dan kalaupun ada yang menjelaskan sejarahnya kadang-kadang masih belum sejarah yang akurat, tapi masih spekulasi berdasarkan bukti-bukti peninggalan yang ada saja. Dan bisa menghilang dengan luar biasa. Ada yang mengatakan kadang-kadang hilangnya orang-orang itu dengan hal yang metafisis, entah mereka satu kota mengalami pencerahan lalu terangkat semua, ibaratnya seperti itu. Padahal kadang-kadang juga mungkin wabah penyakit juga, kita juga tidak tahu. Kalau bisa hilang tanpa jejak itu biasanya wabah penyakit. Tapi tempat tinggal mereka juga di daerah kayak kota gitu ya Mas, mereka tuh suka tinggal macam di tempat-tempat yang bukan ruko sih, kayak bangunan, tapi itu sempit sekali, tapi mereka kayaknya nyaman tinggal di situ. Dan juga saya melihat di sini kayak teman-teman Chinese ya, saya kan bingung kok mereka tuh suka tinggal bergempet-gempet gitu ya Mas. Yeah. Kalau budaya saya kan malahan itu menjadi kayak dikatakan sempit, macam susah untuk bergerak. Tetapi saya bingung kok mereka sih suka tinggal yang kayak gitu, lalu lurus begitu toh, gempet-gempet, bersusun-susun. Apa ya, kalau misalnya bahasa saya mungkin susah bernafas kali, tapi mereka senang ya, mungkin faktor budaya. Ibaratnya sesak. Cuma kadang-kadang kita juga bisa melihat itu ada beberapa hal itu semacam apa ya? Ada makna sosialnya. Itu aja tempat tinggal ya. Karena di beberapa tempat, mungkin sekitar ya masa-masa saya kecil, di beberapa tempat di Jawa Tengah itu sampai ada yang dulu ada sedikit penelitian, buang air besar di sungai dulu, itu ternyata ada makna sosialnya. Mereka pagi-pagi itu ya ibaratnya berderet dan mereka itu sambil ngobrol gitu loh. Menceritakan anak-anaknya bahwa tetangga yang kemarin ada yang sakit, ada yang meninggal, itu ketemunya di situ. Jadi ya kalau yang lain, kalau mungkin masalah misalnya itu ibu-ibu, mereka di tempat mencuci di sungai bareng-bareng gitu kan, ketika aktivitasnya itu di sungai gitu. Tapi untuk yang bapak-bapak dan anak mudanya itu sambil jongkok bersama begitu, sambil ngobrol. Nah, itu juga dulu waktu itu masa-masa Orde Baru, itu ketika ada gerakan jambanisasi, maksudnya ada bantuan untuk masing-masing rumah atau dalam satu RT itu ada satu jamban, itu enggak jalan, enggak kepake. Nah, waktu itu banyak program-program dari pemerintah itu yang tidak berwawasan berwawasan budaya lokal, hal-hal lebih nyaman di sungai sebetulnya. Oh ya Mas, minta maaf Mas, tadi Mas ingatkan jam 2 ya, kita sudah jam 2. Oke, kita tutup sekian aja untuk yang untuk silakan untuk yang ini yang belum sempat presentasi, silahkan lah kirim atau kumpulkan dengan cara ngirim, entah mau lewat WA group, entah mau melalui email, tapi WA saja saya rasa lebih mudah karena ada notifikasi. Ketika email tuh ya email saya terlanjur banyak saya gunakan untuk macam-macam, jadi tidak jelas mana yang spam, mana yang penting. Oke, mungkin karena sudah jam 2 saya tutup sekian ya. Untuk yang lain-lain juga. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih juga diskusinya. Tumben ini Ferry kayaknya mengalami hambatan teknis ya. Meditatif dia Mas, silensium. Oh gitu, oke. Daya Mas, sehat selalu. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Dilkatalinu bajuramin kasaruga wasingat kajubata. Salam dan tetap sehat selalu. Oke, kita ketemu lagi mungkin di YouTube ngobrol ataupun di grup WA. Oke, itu dulu. Oke, silakan bubar jalan.
Mas boleh nanya nggak, Bang?